Welcome. This is Apotheker, a pharmacist small talk. We are talking about health issue until an absurd question with Anita Wijayatmiko on the mic and Yanis Aditya Mahendra. Enjoy. 17 Januari 2021 kembali lagi di acara Apotheker bersama saya Anita Wijayatmiko dan rekan saya. Dan saya Yanis Aditya Mahendra. Jadi hari ini episodenya adalah Q&A. Kami akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait farmasi dan kesehatan dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, mungkin yang scientific atau yang konyol-konyol juga nggak apa-apa. Misalnya pertanyaan yang maksudnya lucu-lucu juga nggak apa-apa ya? Iya, maksudnya bukan lucu sih, mungkin terkesan sederhana tapi belum ada, maksudnya jawabannya itu belum terpikirkan belum terjawab. Iya, nah kan sering ya kan kita menemui hal-hal kecil yang sederhana tapi kita bertanya-tanya kenapa kok bisa kayak gitu. Nah itu tulis aja di kolom komentar, nanti kami akan berusaha untuk menjawab. Seperti biasa, awal kami buka dengan tebakan receh. Bapak Yanis sudah siap? Siap. Oke, siapa dulu Bapak Yanis? Selalu siap dengan tebakanmu, Bos. Oke, saya dulu atau kamu dulu? Monggo, Anita dulu. Oke, lampu apa yang kalau dipecahkan keluar orangnya? Lampu jin. Salah. Kurang tepat. Salah. Apa ya? Lampu Philips, keluar orang namanya Philips. Hahaha, salah. Ya udah deh, nyerah. Oke, apa jawabannya? Sudah siap? Jawabannya adalah lampu tetangga. Gimana? Jawabannya adalah lampu tetangga. Kalau kamu pecahkan akan keluar orangnya. Bener toh, tetangganya keluar. Benar juga. Ya. Kok nggak pernah terpikirkan ya gitu? Ya karena itu out of the box, ya kan? Ya. Sekarang benar out of the box sampai keluar dari kotaknya terlalu jauh. Oke. Sekarang giliran Bapak Yanis. Pemain film siapa yang nggak penuh? Maksudnya nggak penuh? Iya, nggak penuh. Enggak. Siapa? Pemain film yang nyerah? Iya, nyerah. Bukan pemain film sih, tepatnya karakter. Ya udah langsung jawabannya aja ya. Nah, jawabannya Jack Sparrow. Wow, lucu sekali, sangat receh. Terlalu terlalu jauh. Iya, terlalu ya masuk sih, bisa masuk sih. Sudahlah, aku yang malu sekarang. Ayo kita skip yang selanjutnya. Oke, jadi kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, Q&A yang pertama. Kenapa tulisan dokter di resep itu jelek? Ya, kenapa tulisan dokter jelek? Karena itu mengandung kode-kode khusus yang tidak boleh ketahui siapapun. Ya, itu salah satunya ya kan. Jadi Enggak juga sih sebenarnya. Itu bukan alasan yang ya. Bukan alasan yang bisa jadikan patokan. Saya kan tulisan dokter tidak terbaca itu yang akhirnya bisa mengganggu pelayanan itu, malah berakibat ke akreditasi dari rumah sakit itu sendiri. Jadi harusnya sebisa mungkin tulisan itu juga bisa dibaca supaya mengurangi kemungkinan kesalahan. Tapi mungkin karena dokternya yang buru-buru jadi tulisannya agak jelek. Kalau bahkan kita ada pengalaman dengan tulisan jelek ini. Iya, jadi kemarin saya udah sempat itu kan riset sedikit. Karena jumlah pasien yang tinggi dan waktu untuk bertemu dengan dokter itu sedikit, makanya dokternya kayak semacam keburu-buru gitu nulisnya. Karena yang ditulis cepet-cepetan nulis. Karena yang ditulis dokter itu nggak cuma resep, dia kan juga harus nulis rekam medis, DRM gitu kan, terus nyatet swab kayak gitu. Jadi mungkin karena terlalu banyak yang ditulis dan waktu yang sedikit, makanya jadi keburu-buru, jadinya ya wis nulis segitu ya, seperti yang teman-teman
Sekenanya. Ya sekenanya. Tapi sebenarnya tulisan yang jelek itu kan juga kadang bisa menimbulkan apa ya? Resep nanti kan dibaca oleh apoteker, kadang juga apotekernya bisa bingung ya kan bacanya ini maksudnya apa, bisa mengarah ke medication error. Tapi tenang aja teman-teman, kalau misalnya apoteker itu nggak Ya, ngerti, apoteker itu akan tanya ke dokternya, jadi bisa telepon atau konsul langsung ke dokternya, ini tadi itu maksudnya apa. Selain itu apoteker juga ketika membaca resep biasanya kan dilihat ya kan, misalnya dokternya ini spesialis apa sih, spesialis jantung misalnya, nah kira-kira tulisannya itu yang obat jantung yang mana, jadi kayak ya dibilang setengah tebak-tebakan, mungkin istilahnya gitu ya, quote unquote setengah tebak-tebakan gitu. Tapi kita sebagai apoteker ya nggak ngawur untuk menginterpretasikan tulisan si dokter itu tadi. Bos Yanis? ya jadi apoteker ini punya ya apa semacam tips dan trik tersendiri buat membaca resep dokter ini. Jadi nggak mentang-mentang nggak bisa baca langsung mungkin di skip atau bilang kosong atau nggak juga ya atau langsung tanyakan dokternya juga bisa. Jadi nggak asal baca lah intinya. Iya, dan kayak by pengalaman itu misalnya nih, kita udah sering baca tulisan si dokter A itu. Nah, lama-kelamaan tuh kita kayak tahu gitu loh. Oh, maksudnya dokter ini tuh ini. Jadi kayak udah kebiasa. Terbiasa. Nah, benar. Sudah Ya terbiasa. kebiasaan membaca tulisan jelek. Ya, jadi tapi sekarang udah bagus-bagus kok, tulisan dokter itu udah lebih jelas ya kan. Karena untuk tadi menghindari medication error itu tadi. Ada yang sekarang malah resepnya elektronik ya Ya, kan bentuknya. Terus malah lebih jelas itu. ya sekarang udah mulai banyak kayaknya banyak rumah sakit yang sudah menerapkan e-resep ya Iya, udah untuk banyak kok di. mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu. Ya, betul. Oke, jadi itu pertanyaan jawaban dari pertanyaan pertama. Lanjut pertanyaan nomor 2. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kok obat yang sudah susah payah dibuat di industri itu kok kalau di komunitas itu kok digerus. Ini biasanya itu guyonannya anak-anak ya apoteker yang udah di industri sama anak yang ada di komunitas. Gimana pendapatnya Bos Yanis yang di komunitas ini? Ya, itu saya sering sekali dapat komplain dari teman-teman yang di industri itu. Kenapa kok sudah susah-susah dibuat di industri kok di komunitas digerus, dia dipecah lagi gitu ya. Heeh. Sebenarnya kan kenapa dibuat digerus itu kan karena untuk keperluan dosis dari tiap-tiap individu ya, apalagi kalau orangnya punya gangguan seperti gangguan ginjal dan lain-lain juga terutama pada anak-anak yang dosisnya per kilogram berat badan kan harus disesuaikan lagi ya dosisnya. Jadi kadang-kadang kan nggak semua dosis yang kita harapkan itu ada siap ada obat jadinya itu. Jadi harus dari obat yang sudah tersedia kita olah lagi jadi dosis yang kita perlukan. Jadi dengan cara ya digerus, diapakan yang lainnya. Tapi ya kalau memang dari industri pun ada instruksi untuk jangan dihancurkan, jangan dibuka itu ya kita nggak akan membuka kok. Jadi teman-teman di industri harusnya tenang-tenang saja ya karena kita juga memahami instruksi-instruksi itu. Kita nggak tenang nih karena itu kamu nggak tahu prosesnya, kita cetak tablet itu untuk nyetak satu tablet itu for apa granulasi dikeringkan bla bla bla, ya itu ya biasa lah, kos lah ya. Tapi kalau nggak digerus gitu nanti dimarahi dokternya nih. Iya sih, jadi overdosis juga kan ya kebanyakan. Lah iya harus kita sesuaikan lagi dosisnya. Kamu kan Iya. juga pernah di rumah sakit itu ya, kamu kan harusnya tahu ya rasanya dimarahi dokter ya. Tahu kok, hafal loh. Iya sih, nambahin juga tadi pendapatnya Yanis. Kalau di rumah sakit itu kan lebih kompleks ya kan. Misalnya ada pasien yang pakai NGT gitu, dia nggak sadar, terus pakai NGT. Nah itu kan, terus obatnya nggak semua obat itu ada bentuk injeksinya ya kan. Kayak misalnya amlodipin, captopril itu nggak ada injeksi. Nah kalau butuh gimana ya, mau nggak mau ya digerus terus dimasukin ke NGT-nya tadi itu. Kalau di rumah Ya sakit betul. gitu sih. Iya, jadi terutama ya karena dosisnya tadi itu ya. Iya benar. Akhirnya terpaksa kita olah lagi. Yoi. Lanjut, next question. Pertanyaan ketiga. Apakah kalau masuk farmasi itu harus jago kimia? Nah, ini biasanya ditanyakan oleh teman-teman yang masih SMA gitu, yang galau.
masuk farmasi apa enggak ya, tapi takut nih kimiaku jelek. Nah, kalau menurut aku dulu ya Nis ya. Oh Kalau menurut ya, aku itu berdasarkan pengalaman nih setelah kuliah 5 tahun itu sebenarnya nggak harus terlalu jago kimia sih. Yang penting menurutku jago hafalan. Bukan jago hafalan ya. eh kuat kuat baca, terus kuat menghafal, terus teliti. Lebih ke situ sih sama biologi. Tapi kalau misalnya mau fokus di research, misalnya suka kimia organik yang sampai sintesis obat, reaksi-reaksi, nah itu baru jago kimia. Tapi kalau enggak suka pengen nanti buka apotek, menurutku nggak usah terlalu jago kimia, nggak apa-apa sih. Gimana Bos Yanis? sebenarnya kan ya aku ya kurang lebih ya sama sih setuju sama pertanyaannya pernyataannya Anita ya. Gak harus jago kimia, tapi kan yang namanya jago kimia itu pasti ya sedikit banyak akan mendukung pembelajaran di farmasi. Jadi ya nggak nggak harus jago kimia, tapi jago itu akan membuat kamu semakin cepat nangkap, cepat apa namanya bisa mengerjakan soal-soal dan permasalahan yang ada. Aku dulu pun juga sebenarnya dulu ini ya waktu zaman masih SMA itu kimia itu aku paling nggak bisa. Oh iyalah. Unasku tuh nilai unasku itu nilainya kimiaku itu aib, nggak mau tak sebutkan di sini, Aib. bener-bener aib. Tapi ya di farmasi ya buktinya ya lolos-lolos aja ya, lulus dengan ya IPK yang biasa-biasa saja, tapi tidak terlalu jelek lah ya. Kamu Nggak seperti bos Anit, nggak seperti Anita yang kumulot ya. kamu lolos atau kamu lulus? Lolos ya Lolos, kamu. harus diakui saya lolos. Saya kamu kan pernah tanya tadi kan ya, aku pernah ngulang 2 kali di mata kuliah yang sama gagal ini. Itu yang mata kuliah apa ini sih ya? Aku kok lupa ya. Di mata kuliah kimia organik 1. Oh, iya iya iya. Ya, jangan dibahas lebih lanjut ya, aib. Tapi dulu mata kuliah di farmasi yang berbau-bau kimia paling kan cuman kimia organik, terus kimia fisik, terus kimia dasar. Udah kan habis itu kayak apa Kamu terapan melupa- gitu. melupa- kamu melupakan momok kita nih, Apa kimia ya? medisinal. Lah iya itu kimia medisinal kan nama departemennya toh. Nama mata Loh, kuliahnya. Oh, ada kimia nama, medisinal ya. nama mata kuliahnya kimia Oh iya medisinal itu sih. kan Iya iya iya. yang kita hanya berharap pada satu orang. Iya, itu aku cuman ngafalin tok ya wis gak mudeng ini reaksi gugus ini memberikan aduh wis gak dong aku ya. Wan. Ya karena itulah ya, jago kimia ndak harus, tapi jago kimia pasti akan mendukung perkuliahan gitu lah. Iya benar. Jadi nggak perlu takut buat yang kimianya jelek terus mau masuk farmasi, coba dulu aja kalau misalnya emang suka ya wis nekat dulu aja, bonek dulu. Ya betul sekali. Oke, next question. Apakah mencari pekerjaan untuk apoteker itu harus sesuai sama bidang minat waktu PKP atau waktu skripsi? Jadi misalnya pas PKP, waduh minat klinis nih. Waduh nanti aku harus kerjanya di klinis dong, nggak bisa ke yang lain, nggak bisa ke industri, nggak bisa ke PBF. Nah, pendapatnya gimana Bos Yanis? Untuk cari kerja ya sedapatnya rezeki aja lah ya. Kamu Saya nggak pasrah harus gitu sih. nggak harus nggak harus sama kayak saat skripsi atau saat PKP. Apalagi sekarang kan PKP itu semua bidang dapat ya, jadi nggak ada lagi alasan harus sesuai dengan tempat PKP. Ya, terus tapi kan maksudnya lebih ada yang mayor minor kan. Kalau mayor mungkin PKP-nya lebih lama. Kalau minor cuman sebulan kayak gitu. Ya saya apa kalau mayor kan biasanya pada ya keminatan ya. Saat kita minat ke bidang tersebut, biasanya kita juga lebih tertarik untuk belajar, jadi kita bisa improve lebih di bidang itu. Tapi ya nggak harus juga kita saklek di industri. Aku punya di industri kita udah nggak dapat kerja 5 tahun tapi nggak mau dipindah ke rumah sakit atau apotek, kan ya nggak mungkin ya. Harus Contohmu satu loh, saat mungkin. ekstrim sekali. Padahal kita lulus saja belum 2 tahun. Sudah sih. Ya yang penting nggak saklek lah, bisa menyesuaikan juga. Kalaupun nggak bisa kerja di industri, kalau misalnya minatnya di industri ya itu ya tempat lain juga bisa. Apalagi nggak, dan juga kalau mau nggak di bidang farmasi ya juga bisa kan ya. Iya betul. Soalnya aku ya
punya kenalan yang apoteker nggak kerja di farmasi tapi sukses ya ada. Aku punya kenalan seperti itu. Siapa nih? Kamu nggak mau kenalin sama aku dah? Nggak kan selalu aku sebutkan anunya apa jenis usahanya. Kita jualan toko keramik nih. Oh, Makanya saya selalu tak ajak jualan toko keramik itu. oh karena kamu melihat sosok doi ini. Iya, ada Wah, teman wah itu yang kayaknya sukses bu. Apoteker bukan di bidang farmasi tapi sukses. harus kita ajak collab itu nih. Ya kalau yang bersangkutan mau sih ya nggak apa-apa sih. Iya, ya, untuk ya Ya. next time lah. Kalau kalau Anita kan sudah bekerja di berbagai tempat. Ya, Apa suka dukanya nih? saya kerja di dua alam sudah ya. Jadi saya dulu habis lulus kerjanya masuk industri dulu, masuk rumah sakit dulu. PKP saya di rumah sakit, skripsi saya klinis karena dulu seneng banget klinis, terus masih idealis gitu kan. Wis masuk rumah sakit, masuk jret. Nah, terkenal alamnya ya gitu deh. Nah, habis itu ya biasalah di dunia kerja mungkin kaget ya kan, baru Iya, baru fresh pertama kali ya. grade. Habis lulus. Iya benar, jadi kerjanya itu malah waktu itu sebelum disumpah itu aku sudah masuk waktu itu. Udah orientasi. Habis disumpah wis nggak ada jeda. Jadi langsung liburnya ya waktu sumpah itu toh. Habis itu langsung kerja Oh, lagi. belum sumpah udah kerja di rumah sakit. Iya, orientasi waktu itu. Jadi aku Hmm, sempet inget aku pernah bolos itu aku wis jaga di rumah sakit itu gitu. Jadi kayak langsung apa ya, mungkin nggak ada spare waktu buat apa gitu, langsung makanya kaget mungkin. Nah setelah itu pindahlah ke industri, dan itu apa ya, apoteker itu sebenarnya sadar tidak sadar selama kita kuliah kita itu sudah dikasih semuanya, sudah dilengkapi dengan ya materi industri ada, materi rumah sakit ada. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya aduh aku nggak cocok nih sama bidang PKP ku, itu nggak ada alasannya karena apa ya, kayak kita udah dilengkapi gitu, kamu tinggal recall aja, oh dulu itu gini loh, mungkin emang agak lambat sih, udah kalah cepet sama iya. yang udah lebih senior, tapi kan ya wajar ya kan, kita kan anak baru ya belajar lagi ya nggak apa-apa Iya. gitu. Saat kita masuk tempat kerja, seperti apapun tetap harus belajar lagi nih ya dari awal. Walaupun bener sih sistemnya gimana, orang-orangnya pasti beda lah. Iya. Terutama handling orang itu yang kita masih sulit sekali. Iya, itu nggak tahu ya, mungkin kalau dikasih mata kuliahnya gitu mungkin lebih enak, tapi kayaknya nggak ada ya mata kuliah handling manusia itu. Iya, kurang apa? Harusnya ada sih di KIE, tapi kan KIE ke pasien ya, bukan KIE ke teman kerja atau rekan sejawat ya. Mm-mm. Kayak apa ya, mungkin karena udah di dunia kerja ya kan, semua punya kepentingannya sendiri, jadi kadang. Iya. Tapi kalau di farmasi itu enaknya nggak terlalu sikut-sikutan kalau menurutku, nggak yang lebay rebutan jabatan atau apa, kayaknya jarang. Malah kalau bisa kamu aja yang jadi, kamu aja yang jadi gitu ya. Nah, kecenderungannya kayak gitu, malah Iya, iya. mendorong teman-temannya. Setuju, setuju. Oke, next question. Pertanyaan berikutnya. Apakah perbedaan dari suplemen dan vitamin? Karena mungkin banyak yang bingung ya kan. Nyebutnya ini tuh vitamin apa suplemen, kadang masih pengertiannya itu masih mungkin agak salah kaprah gitu. Nah, ya perbedaannya suplemen dan vitamin ini kan kurang lebih sama ya sebenarnya, suplemen dan vitamin. Mungkin vitamin itu juga bagian dari suplemen. Suplemen kan tambahan nutrisi mungkin ya sebutannya ya. Ya, Jadi nggak hanya vitamin, jadi bisa suplemen zinc, suplemen apa gitu. Jadi kalau menurutku sih ya itu vitamin itu ada bagian dari suplemen. Mungkin Anita bisa melengkapi lagi. ya. Jadi kalau menurut ini definisinya ya dari Perkanya Badan POM itu, suplemen itu produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih, nah ini kayaknya yang perlu diperhatikan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Jadi benar kata Yani, suplemen itu isinya banyak.
bisa vitamin, bisa mineral, zinc tadi itu, bisa asam Iya. amino. Jadi dalam satu tablet itu kayak komplit gitu, isinya gado-gado. Kalau vitamin, ya wis vitamin, vitamin C, ya wis isinya vitamin C Vitamin C. doang. Nah, kalau misalnya ada multivitamin, berarti dalam satu tablet isinya vitamin tapi lebih dari satu. Misalnya vitamin B kompleks kayak gitu. Tapi kalau suplemen itu lebih luas lagi daripada vitamin. Benar banget kata Yanis tadi. Ya, apalagi sekarang musim COVID ini banyak diborong ya suplemen ya. Gimana? Sampai Omset di apotekmu meningkat untuk vitamin dan suplemen ini? enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Soalnya vitaminnya sulit dapetnya. Masa sampai sekarang masih Banyak. ada? Wah, kalau sekarang udah nggak terlalu sih. Dulu kosongnya udah sampai berapa bulan itu. Sempat sulit nyari vitamin suplemen tertentu, apalagi yang hype di masyarakat. Wah, sulit sekali. Akhirnya sempat kosong. Dan apalagi sekarang untuk vitamin suplemennya nggak cuma di apotek ya, jualan kayaknya toko-toko lain juga mulai mencoba berjualan vitamin. Nah, tapi mereka Saya ya ah, sempat nemu juga kayak toko ATK, toko tulis itu jualan vitamin yang bahkan aku nggak punya. Makanya kok bisa apotek kalah sama toko ATK gitu. kayaknya kamu harus kulak dari situ berarti. Tapi tambah mahal lah. Itu dari distributor berapa, nanti untungnya mereka berapa. Oh masa ada yang kayak gitu nih? Aku kok kalau di aku itu seringnya menemukan kayak toko aneh, misalnya toko ATK jualnya hand sanitizer. Tapi kalau jual suplemen tuh aku belum pernah nemu loh. Ada di dekat rumahku juga ada sebenarnya, tapi masa ya aku mau ke sana ngelabrak kan nggak mungkin ya. Jangan Jadi ya lah, udah, jangan. mau gimana lagi. Walah, baru tahu aku. Tapi nggak Iya apa-apa jadi kan ya, ya? Maksudnya dia nggak kan itu golongan apa ya? Golongan bebas berarti ya. iya memang bebas karena itulah nggak bisa protes. Nah, ya wis berarti ya wis nggak apa-apa itu sainganmu berarti. Iya, untuk walaupun kalau secara harga lebih murah di apotek, tapi kan ya karena apotek sulit nyarinya, jadinya ada masyarakat ya ke sana lah tuh terpaksa. Iya. Dan kayaknya sekarang lebih banyak yang online ya kan belinya. Iya, Mulai pasti sudah rame. banyak online gini ya. Wis nggak perlu keluar, tinggal klik 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 datang. Iya, Apotekmu seperti kasih itulah. apotekmu kasih itu nih fasilitas antar jemput. Antar Iya. jemput. Iya. Iya, sekarang sedang dipertimbangkan kok, tapi masih mungkin mencari sistemnya yang bisa digunakan dulu lah ya. Iya. Antar doang kayaknya. Jemputnya apa yang dijemput? Gak ada yang dijemput. Ya kalau kalau pasiennya misal pakai resep kan bisa kita jemput resepnya, obatnya kita antar. Mantap. Oke, next question. Kenapa jurusan farmasi banyak ceweknya? Nah, ini Yanis kayaknya bisa jawab nih. Kalau saya sih senang-senang saja Nit ya. Ya, lo. Kayaknya kalau memang di jurusan-jurusan kesehatan itu mesti lebih banyak ceweknya. Apalagi sampai FKG dijuluki fakultas kebanyakan gadis gitu. Hei, Mesti cowok. itu singkatan dari mana? Loh, itu sudah terkenal dari dulu loh, singkatan fakultas kebanyakan gadis itu. Saya kamu baru tahu sih. Iya, aku baru tahu, Bek. Ini jadul Itu sekali udah lama kayaknya. beda. Saking sedikitnya cowok di FKG. Di farmasi juga gitu sih, kalau nggak salah dulu cowoknya tuh cuma 50-60 lah dari 250 ya. Satu banding berapa itu? Loh, angkatannya kita masuk 50 nih. Seingatku 50-60 ya. 50-60 lah. Oh, Lupa aku tepatnya berapa. Total iya. 250 sekian. Ya. Terus ya kenapa kok banyak ceweknya? Mungkin karena cowok itu lebih suka ke jurusan-jurusan lebih maskulin, lebih maco. Mungkin ke teknik, mungkin ke ilmu komputer, dan lain-lain. Nah, karena sudah terlanjur image-nya kesehatan lebih banyak sama cewek gitu, jadi mereka lebih suka jurusan yang maco gitu. Nah, kenapa kamu masuk farmasi? Ya karena sana saya tidak maco, enggak sih, bukan. Ya karena memang minatnya di dunia kesehatan sih, kan terutama dulu sebenarnya mencari bukan di farmasi, tapi ternyata rezekinya di farmasi. Ya sudah, kita terima saja dengan tangan terbuka ya, Iya, daripada benar. kita buang-buang peluang, buang-buang rezeki, ya sudahlah kita Ya, mungkin coba dulu.
ada maksudnya kamu di farmasi ya, akhirnya kamu bisa nerusin apoteknya ibu ya kan. Ya, itu juga salah satunya. Langsung buka kartu wanita. Ya, jadi emang sih kalau kesehatan itu entah mengapa banyak ceweknya yang minat. Mungkin karena apa ya? Pekerjaannya di masa depan mungkin nggak terlalu yang fisik kayak gitu. Kan kalau cewek Iya, kan nggak mungkin kan disuruh angkat-angkat, terus disuruh kerja lapangan ya mungkin sih. Tapi kan mungkin banyak orang yang tidak memilih itu, panas kayak gitu, pengennya kerja AC dan yang gajinya tapi banyak. Nah, itu kesehatan banyak yang diincar. ya lebih terjamin juga sih ke depannya karena kesehatan kan terus terus anu ya apa dibutuhkan selama manusia masih ada. Iya, benar. Oke, next question. Apa perbedaan vaksinasi dan imunisasi? Vaksinasi dan imunisasi ini anu ya istilah yang hampir sama tapi masih banyak yang salah paham. Iya, aku pas Jadi lihat pertanyaan ini aku ya kayak, oh iya apa ya bedanya gitu. ya jadi vaksinasi ini kita proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia itu namanya vaksinasi. Jadi saat kita menyuntikkan vaksin yang isinya kemarin sudah kita bahas di minggu lalu nih ya, itu apa saja, ya itu namanya vaksinasi, yaitu proses masukkannya ke dalam tubuh. Sementara imunisasi itu proses pembentukan antibodinya, pembentukan imunnya. Jadi saat dari setelah dimasukkan memulai proses membentuk antibodi itu namanya imunisasi. Oke, sangat super sekali sudah dijawab semuanya oleh Bapak Yanis. Mungkin ada tambahan dari Anita. Tidak ada sayangnya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan IgD dan UGD? Kalau di UGD, puskesmasmu itu apa? UGD apa IgD? UGD. Nah, kamu nggak pernah Kayaknya bertanya-tanya, kenapa kok UGD nggak IgD? ini tapi anu ya Pak, dari pemahamanku tok ya, bukan karena lihat peraturan atau gimana. Kalau namanya UGD kan unit gawat darurat, sementara IGD instalasi gawat darurat. Yang namanya instalasi pasti lebih besar dari unit. Jadi kenapa di puskesmas namanya UGD kan bukan IGD? Mungkin karena ya masih di level fase ke-1, masih kecil, masih berupa unit kecil gitu, bukan berupa instalasi yang lebih kompleks, yang lebih terstruktur gitu. Namanya di farmasi aja juga di puskesmas namanya unit farmasi, bukan instalasi farmasi kok. Jadi ya karena kita di fase 1 tempatnya seuplik itu kecil, jadi namanya unit bukan instalasi. Kalau di rumah sakit pasti IGD atau UGD nih. Nah, aku juga baru memperhatikan akhir-akhir ini kalau di tempatku dulu IGD, instalasi, terus farmasinya ya instalasi farmasi. Tapi kayaknya ada deh rumah sakit yang masih UGD, tapi mungkin ya bener tadi skopnya lebih kecil. Kalau apa instalasi itu lebih besar scale-nya. Mungkin di rumah sakit tipe A, tipe B itu pakai IGD. Kalau UGD mungkin rumah sakit yang ya yang jumlah pasiennya nggak begitu banyak. Mungkin tipe C atau ke bawah. Seperti itu. Iya, pokoknya IGD itu terlihat lebih besar, lebih terstruktur ya daripada UGD, masih mungkin skopnya lebih kecil seperti itu. Iya. Oke, jadi di episode kali ini kita sudah menjawab 8 pertanyaan buat teman-teman yang masih punya ganjalan ya kan. Kayaknya pingin tanya tapi nggak tahu tanya kemana, tanya aja ke kita. Kita akan mencoba untuk menjawab. Pokoknya Mama Loren ya. Nah, nanti tulis aja pertanyaannya di kolom komentar. Mama Loren itu memprediksi ini bukan menjawab pertanyaan. Oh iya sih. Oh iya maaf kita bukan Mama Loren berarti. Ya karena kita memang bukan Mama Loren. Oke, sampai berjumpa di podcast berikutnya. Berikutnya.